Pernah ada fase ketika hidup terasa seolah sengaja dihentikan. Waktu berjalan, orang-orang di sekitarmu bergerak maju, memetik hasil dari kerja keras mereka, sedangkan kamu hanya berdiri di tempat yang sama. Tidak maju, tidak juga jatuh. Rasanya seperti berada di ruang hampa, di antara dua pilihan yang seolah menunggu, tetapi tidak satu pun yang memanggilmu. Ini bukan karena salah jalan, bukan karena dosa yang harus ditebus, bukan pula karena ketidakmampuan. Kadang Allah sengaja menahan langkahmu agar kamu tidak tersesat, agar tujuan yang tampak indah di mata dunia tidak menjadi jebakan yang merusak jiwa. Rizki pada waktunya tidak selalu datang karena kita siap menerimanya. Ia datang ketika kita siap, ketika jiwa kita cukup kuat untuk memegangnya tanpa kehilangan diri. Fase ini adalah fase yang paling sunyi dan paling menyakitkan, saat seseorang tidak tahu apakah sedang dijaga atau sedang ditolak. Saat itu, setiap doa terasa mengambang, setiap usaha terasa hampa, dan setiap langkah terasa berat. Tidak ada tragedi besar, tidak ada kejatuhan yang jelas, hanya ada kekosongan yang terasa menekan dari dalam. Kadang, kamu mulai meragukan diri sendiri, mulai bertanya apakah semua yang kamu lakukan selama ini benar, apakah semua yang kamu harapkan akan tiba tepat pada waktunya. Dan disinilah letak ujian. Allah sedang mengajarkanmu sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diukur, dan tidak bisa dibandingkan dengan pencapaian orang lain. Ia sedang menanamkan kesadaran bahwa hidup bukan sekadar tentang sampai pada tujuan, melainkan tentang siap menerima prosesnya. Kadang rizki ditahan bukan untuk menghukummu, tetapi untuk melindungimu dari sesuatu yang tampak manis, tetapi merusak di baliknya. Dalam fase ini, setiap hari terasa seperti ruang tunggu yang terlalu lama. Kamu tetap berusaha, tetap bekerja, tetap berdoa. Tetapi ada rasa yang mengusik, seolah semua yang kamu lakukan belum benar-benar dimulai. Setiap keberhasilan kecil terasa jauh, setiap langkah maju terasa tertunda. Dan rasa itu meskipun berat, adalah tanda bahwa Allah sedang menjaga arah hidupmu, menahanmu dari langkah yang salah, dan mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Kesadaran ini datang perlahan, lewat sunyi yang menyakitkan. Tidak semua orang bisa melihat hikmah di balik fase ini. Tidak semua orang mampu tetap tegar ketika dunia luar terlihat normal, namun dunia batin terasa kosong. Tetapi bagi mereka yang mampu menahan diri, menatap kekosongan dengan jujur, dan tetap percaya, fase ini adalah awal dari pembentukan jiwa. Ini adalah fase ketika kamu belajar sabar bukan karena terpaksa, tetapi karena sadar. Belajar diam bukan karena kalah, tetapi karena mengerti. Belajar melepaskan bukan karena lemah, tetapi karena tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang disiapkan. Saat fase ini berlalu, bukan hanya rizki yang datang, tetapi juga kedalaman jiwa, ketenangan hati, dan kesadaran bahwa setiap langkahmu selama ini, bahkan yang terasa sia-sia, sebenarnya sedang membimbingmu menuju tujuan yang benar. Hari-hari berjalan, satu demi satu, seperti detak jam yang terdengar sama, namun terasa hampa. Matahari terbit dan terbenam, burung-burung tetap bernyanyi, tapi jiwa terasa diam di tempat. Usaha tetap dijalankan, doa tetap dipanjatkan, tetapi ada rasa yang tidak bisa diabaikan, seolah hidup belum benar-benar dimulai. Setiap langkah terasa menahan diri, setiap keputusan terasa menunggu izin yang tak terlihat. Ini bukan kebetulan. Allah dengan hikmahnya yang tak terbatas sering memperlambat langkah seseorang. Tepat sebelum ia melangkah terlalu jauh ke arah yang tampak baik, namun sebenarnya akan menjauhkan dari rezeki yang lebih bersih dan lebih besar. Ada rencana yang tersembunyi di balik penundaan itu, yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang sabar menanti dan hati yang ikhlas menerima. Di fase ini, waktu terasa lambat, hampir menekan. Setiap pagi seperti mengulang pertanyaan yang sama. Apakah aku sedang berada di jalan yang benar? Apakah usahaku akan berbuah? Apakah doaku akan dikabulkan? Dan setiap malam, pertanyaan itu kembali hadir, menemani sunyi yang menelusup ke dalam hati. Namun di balik kesan stagnasi itu, Allah sedang membentuk ketahanan. Ia sedang mengajari kesabaran yang halus yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi terasa di dalam setiap helaan nafas dan detak jantung. Ia sedang menyiapkan fondasi bagi rezeki yang lebih besar,
Rezeki yang tidak hanya memberi materi, tetapi juga ketenangan, keberkahan, dan kesadaran yang mendalam. Fase ini mengajarkan satu hal penting. Tidak semua langkah cepat membawa kebaikan. Kadang langkah yang lambat, yang terasa menunda dan membuat gelisah, justru menjaga agar hati tetap utuh, agar niat tetap murni, agar setiap usaha yang dilakukan tidak hanya untuk hasil, tetapi untuk mendekatkan diri pada yang memberi. Kamu tetap bekerja, tetap berdoa, tetap berjalan di dunia, tapi hati mulai belajar diam. Diam bukan karena putus asa, tetapi karena memahami bahwa proses ini memiliki tujuan yang tidak bisa digantikan oleh kepuasan instan. Setiap keterlambatan, setiap rencana yang tertunda adalah cara Allah menahan seseorang dari sesuatu yang akan merusak jika diterima terlalu cepat. Dalam kesabaran yang sunyi ini, jiwa perlahan belajar menimbang apa yang benar-benar penting, apa yang harus dilepaskan, dan apa yang harus dijaga. Dan disitulah keindahan fase ini tersembunyi. Ketika dunia luar tampak biasa-biasa saja, jiwa sedang dibentuk menjadi siap untuk menerima rezeki yang lebih besar. Tidak hanya sebagai pemberian, tetapi sebagai amanah yang harus dijaga dengan hati yang tenang. Hari-hari mungkin terasa panjang dan monoton, tetapi di balik sunyi itu, ada pembelajaran yang tidak bisa dipelajari di jalan yang cepat. Allah sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang tidak bisa diraih dengan tergesa-gesa. Dan suatu saat nanti, kamu akan menoleh ke belakang, melihat bahwa setiap hari yang terasa hampa itu sebenarnya membawamu lebih dekat ke tujuan yang sejati, jauh dari jalan yang salah, dan lebih dekat pada rezeki yang sesungguhnya. Dari luar hidup tampak baik-baik saja. Orang-orang melihatmu tersenyum, menjalani rutinitas, menyelesaikan pekerjaan, dan berjalan seperti biasa. Tidak ada tragedi besar, tidak ada kehancuran yang mencolok. Semua tampak normal, bahkan wajar. Tapi di dalam, ada sesuatu yang lain. Suatu kekosongan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tidak bisa diukur oleh pandangan orang lain. Kelelahan ini muncul bukan karena marah, bukan karena kehilangan atau kegagalan yang nyata. Kelelahan ini lahir dari bertahan terlalu lama, dari menunggu sesuatu yang tidak tampak, dari berharap tanpa kepastian, dari lama-lama menahan diri, dari lama-lama menjaga hati yang mulai letih. Dan disinilah rahasia fase ini. Justru pada titik kelelahan yang paling sunyi, lapisan terdalam jiwamu mulai terbuka. Di tempat itulah rezeki besar hanya mau singgah. Tidak di hati yang terburu-buru, tidak di jiwa yang terikat pada hasil instan, tidak di pikiran yang terlalu sibuk dengan penilaian dunia. Rezeki besar datang kepada jiwa yang sunyi, yang bisa menerima tanpa tuntutan, yang bisa menunggu tanpa kehilangan keyakinan, yang tetap percaya meski tampaknya semuanya berjalan lambat. Fase ini mengajarkan satu pelajaran yang sering sulit diterima, bahwa tidak semua yang terlihat baik di luar mencerminkan kedamaian di dalam. Dan tidak semua yang terasa hampa di dalam berarti hidupmu sia-sia. Sunyi ini bukan hukuman, melainkan panggilan. Panggilan untuk melihat diri sendiri, mengenal kejujuran hati, dan menyingkirkan segala ilusi yang selama ini menutupi arah hidupmu. Kamu belajar memahami bahwa kadang hidup tidak butuh sorak-sorai, tidak butuh tanda yang besar, tidak butuh drama untuk menunjukkan keberhasilan. Ada proses yang bekerja di balik diam, di balik rutinitas yang tampak biasa, di balik hari-hari yang terasa kosong. Allah sedang menyiapkan hatimu, menyesuaikan jiwa, dan menempatkanmu di titik yang tepat agar ketika rezeki itu datang, kamu siap menerimanya dengan tangan yang tenang, hati yang lapang, dan keyakinan yang tidak terguncang. Dan di fase ini, setiap kesunyian, setiap kekosongan, setiap lelah yang terasa tiada henti, menjadi bagian dari pembentukan yang lebih besar. Kamu mulai belajar untuk tidak mencari kepastian dari dunia luar, tetapi dari keyakinan dalam dirimu. Kamu mulai menyadari bahwa rezeki sejati tidak datang dengan gemuruh, tapi dengan keheningan. Tidak datang untuk membanjiri hati yang penuh kekhawatiran, tapi untuk menempati hati yang telah siap, bersih, dan lapang. Fase ini mungkin membuatmu merasa sendiri, tetapi sesungguhnya kamu tidak sendiri. Allah hadir dalam setiap detik sunyi,
menyusun ulang, menyiapkan, dan menanamkan sesuatu yang hanya bisa dipahami ketika waktunya tiba. Dan pada saat itu, kekosongan yang pernah ada akan berubah menjadi ruang suci, ruang tempat rezeki besar yang murni dan penuh berkah akan singgah tanpa mengguncangkan, tetapi memberi kedamaian yang tidak tergantikan. Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa alasan. Segala yang dicabutnya, sekecil atau sebesar apapun, memiliki tujuan yang tersembunyi. Ia mencabut sedikit demi sedikit, perlahan, sehingga kita tidak tersadar kecuali ketika kehilangan itu benar-benar terasa. Ia mencabut ketergantungan pada rencana sendiri, pada hasil yang diinginkan dengan tergesa, pada pengakuan dan penilaian manusia, bahkan pada rasa aman yang tampak nyata tetapi rapuh. Jiwa yang masih menggenggam terlalu banyak sandaran rapuh tidak akan mampu menopang rezeki besar. Rezeki yang murni, yang membawa keberkahan dan kedamaian, tidak bisa diterima oleh hati yang masih bergantung pada manusia, pada situasi, atau pada ilusi keamanan. Allah tahu batas kesanggupan kita, dan dengan penuh kasih, Ia mengajarkan agar kita belajar melepaskan. Dalam proses ini, seseorang dibuat bingung, seolah tidak ada arah, seolah langkahnya sia-sia. Ia dibuat diam, menunggu, menanti sesuatu yang tidak jelas. Dalam diam itu, hati diuji. Apakah masih tetap ingin menggenggam sandaran lama, ataukah mau menyerahkan semua kepada Yang Maha Mengetahui? Melepaskan bukanlah tanda kelemahan. Justru disinilah kekuatan hati diuji. Saat kamu tidak lagi mencari kepastian pada manusia, saat kamu tidak lagi menuntut hasil instan, saat kamu melepaskan harapan yang semu, barulah hatimu menemukan ketenangan. Di titik inilah seseorang mulai menyadari satu kebenaran sederhana namun mendalam. Satu-satunya tempat bersandar yang tidak pernah goyah hanyalah Allah. Proses ini terasa berat karena setiap pelepasan disertai rasa kehilangan. Namun setiap kehilangan membawa pelajaran bahwa hidup bukan tentang memiliki segala sesuatu, melainkan tentang membiarkan yang terbaik datang pada waktunya, melalui cara yang paling tepat. Setiap sandaran yang dicabut, setiap harakan yang tertahan adalah cara Allah mempersiapkan jiwa untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Dalam kebingungan dan diam ini, hati belajar untuk percaya bahwa ketergantungan yang dicabut bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyiapkan, untuk membersihkan ruang dalam diri yang akan ditempati oleh rezeki yang tulus, yang tidak membawa beban, yang tidak merusak, dan yang menuntun pada kedamaian. Saat seseorang mampu melewati fase ini dengan kesabaran dan kejujuran, ia tidak lagi terguncang oleh perubahan dunia luar. Ia tahu, meski dunia seolah tidak menepati janji, meski rencana tertunda, meski pengakuan manusia hilang, ada Yang Maha Memelihara yang tidak pernah lalai. Ia belajar bahwa rezeki yang benar-benar besar tidak diberikan kepada hati yang masih menggantung pada hal-hal rapuh, tetapi kepada hati yang mampu melepaskan, berserah, dan bersandar hanya kepadanya. Dan disinilah, dalam kebingungan dan diam itu, seseorang mulai menemukan kekuatan baru. Kekuatan untuk menunggu tanpa gelisah, untuk berserah tanpa pasrah, dan untuk percaya tanpa perlu melihat hasil secara instan. Semua ini adalah bagian dari perjalanan menuju rezeki besar. Rezeki yang datang bukan hanya untuk memberi, tetapi untuk membentuk hati, jiwa, dan seluruh hidup menjadi lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih siap menerima amanah. Tanda pertama bahwa rezeki besar sedang didekatkan muncul perlahan, seperti cahaya fajar yang menyelinap di celah jendela. Ia terasa bukan pada perubahan besar di luar, tetapi pada perubahan halus dalam hati. Saat itu, hati mulai berhenti menggantungkan rasa aman pada manusia dan keadaan. Janji orang lain tidak lagi menimbulkan getaran yang membuatmu gelisah. Pujian tidak lagi membawa euforia yang menipu. Kekecewaan pun tidak lagi menghancurkan, karena kamu mulai memahami bahwa semua itu bersifat sementara. Ini bukan tanda kebal rasa, bukan pula tanda hati yang dingin atau putus asa. Ini adalah kedewasaan. Kedewasaan yang lahir dari pengalaman, dari kesunyian, dari menunggu tanpa kepastian, dari menghadapi hari-hari yang berjalan lambat dan sunyi. Kamu mulai belajar bahwa kebahagiaan, ketenangan, dan kepastian sejati tidak datang dari manusia atau keadaan, tetapi dari Allah yang tidak pernah lalai. Doa pun berubah. Dahulu doa sering dibingkai dengan tuntutan, dengan harapan agar cepat terkabul. Sekarang doa menjadi lebih jujur,
tidak menuntut tetapi menyerahkan, tidak memaksa tetapi percaya. Hati berpindah dari mode meminta, mode yang selalu mencari jawaban instan, ke mode percaya, yang mengalir tanpa paksaan, tanpa kegelisahan, dan tanpa pamrih. Di fase ini, kamu mulai merasakan ketenangan dalam ketidakpastian. Ketika rencana gagal, hatimu sedih, tetapi tidak hancur. Ketika usaha tertunda, kecewa hadir, tapi tidak memadamkan harapan. Kamu mulai menyadari bahwa yang menahan sesuatu bukanlah penolakan tanpa tujuan, tetapi pengaturan yang penuh hikmah. Allah menahan agar kamu tidak salah arah, agar jiwa tidak terluka, dan agar hati siap menerima sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan. Perubahan ini juga terlihat dalam cara kamu menghadapi dunia. Kamu tidak lagi mencari pengakuan atau validasi dari orang lain. Kata-kata manusia tidak lagi menentukan harga dirimu. Pujian tidak lagi membuatmu terbang tinggi, dan kritik tidak lagi menekan hingga patah. Hati yang telah melewati fase ini belajar berdiri sendiri, berdamai dengan sunyi, dan menemukan tempat aman di dalam dirinya sendiri. Tempat di mana satu-satunya sandaran yang benar adalah Allah. Dan disinilah letak keindahan tanda pertama, ketika seseorang mulai percaya tanpa harus melihat bukti, ketika ia mampu menahan diri dari dorongan untuk tergesa-gesa, ketika ia bisa melepaskan ketergantungan pada hal-hal yang rapuh, maka rezeki besar pun mulai aman didekatkan. Hati yang tenang, yang telah dibersihkan dari ketergantungan yang semu, adalah tempat paling siap untuk menerima berkah yang tidak hanya memberi, tetapi juga menjaga. Di fase ini, setiap langkah, setiap doa, setiap detik kesabaran menjadi latihan. Latihan untuk percaya tanpa takut, untuk menunggu tanpa gelisah, dan untuk menyerah tanpa kehilangan keyakinan. Hati yang mampu melewati fase ini adalah hati yang siap menyambut rezeki yang lebih besar. Rezeki yang datang bukan sebagai hadiah instan, tetapi sebagai amanah yang menuntut kesadaran, kejujuran, dan kedewasaan. Ketika rencana gagal, sedih hadir, namun tidak menghancurkan. Ketika usaha tertunda, kecewa datang, namun tidak mematikan harapan. Disinilah seseorang mulai memahami satu hal penting, bahwa hidup tidak selalu membutuhkan pengumuman, validasi, atau pengakuan dari dunia luar. Langkahnya tidak lagi tergantung pada sorak-sorai orang lain, melainkan pada ketenangan batin yang ia temukan dalam diam. Diam menjadi tempat yang aman, tempat di mana hati bisa bernafas, di mana pikiran bisa merenung tanpa gangguan, dan di mana jiwa bisa merasa cukup meski hasil belum terlihat. Diam bukan tanda menyerah, bukan pula tanda lemah. Diam adalah bentuk kesadaran. Kesadaran bahwa hidup sedang disusun di tempat yang tidak bisa disentuh oleh penilaian manusia, tidak bisa diukur oleh pandangan orang lain, dan tidak bisa tergantikan oleh pujian atau kritik. Dalam fase ini, seseorang belajar menata langkahnya secara sunyi. Ia masih bekerja, masih berusaha, masih berdoa. Tetapi ia melakukannya bukan untuk dilihat, bukan untuk diakui, dan bukan untuk membuktikan sesuatu. Setiap tindakan menjadi cerminan niat murni, bukan sekedar pencapaian dunia. Dan disinilah letak keindahan fase ini. Ketika semua perhatian dialihkan dari pengakuan manusia, hati menjadi lebih sensitif terhadap apa yang benar-benar penting. Kesabaran diuji dengan cara yang halus tapi mendalam. Tidak ada drama besar, tidak ada tragedi yang mencolok. Hanya ada hari-hari yang terasa panjang, rutinitas yang tampak datar, dan proses yang bergerak lambat. Tetapi justru di dalam sunyi itu, kualitas iman diuji dan dibentuk. Hati belajar bahwa menunggu bukan sekedar soal waktu, tetapi soal menjaga kesetiaan, menjaga niat, dan menjaga integritas meski tidak ada yang melihat. Perubahan ini juga terlihat pada cara menghadapi ketidakpastian. Dulu, ketidakpastian membuat gelisah dan panik. Sekarang, ketidakpastian menjadi pengingat untuk lebih berhati-hati, lebih sadar, dan lebih dekat dengan doa. Setiap kegagalan atau penundaan bukan lagi alasan untuk menyerah, tetapi kesempatan untuk mengasah kesabaran dan memperkuat keyakinan bahwa ada yang Maha Mengetahui, yang sedang mengatur semuanya dengan hikmah. Dan di titik ini, seseorang mulai merasakan kedamaian yang berbeda. Kedamaian yang tidak tergantung pada hasil, tidak tergantung pada pengakuan, dan tidak tergantung pada kecepatan. Ia hadir karena hati belajar bersandar pada Yang Maha Kuasa, bukan pada manusia atau keadaan. Dia menjadi guru, kesabaran menjadi teman, dan ketenangan menjadi bukti bahwa rezeki yang datang kelak akan diterima dengan jiwa yang siap. Siap untuk menjaga, bersyukur, dan tetap rendah hati.
Tanda kedua bahwa rezeki besar sedang didekatkan, terasa ketika hidupmu berjalan lebih lambat dari yang diinginkan. Setiap rencana tertunda, setiap proses memanjang, setiap hasil yang tidak kunjung datang, menciptakan rasa frustasi yang sunyi. Bukan karena kamu gagal atau tidak mampu, tetapi karena ada pengaturan halus yang sedang Allah lakukan. Ini bukan hambatan acak, bukan kecelakaan takdir, melainkan pembentukan yang penuh hikmah. Rezeki besar tidak diberikan kepada jiwa yang tergesa. Yang tergesa akan mengira bahwa keberhasilan adalah hasil dari kemampuan sendiri, bahwa pencapaian adalah milik pribadi, bukan anugerah dari Sang Pencipta. Allah memperlambat langkah seseorang bukan untuk mengurangi nilai atau kemampuan, tetapi untuk memperdalam akarnya, menyiapkan fondasi yang lebih kuat, dan memastikan bahwa jiwa mampu menahan rezeki ketika tiba. Dalam fase ini, kesabaran diuji dengan cara yang halus tapi melelahkan. Tidak ada drama besar, tidak ada kejadian mencolok, hanya hari-hari biasa yang terasa panjang dan datar. Tetapi di dalam datar itulah kualitas seseorang diuji. Apakah ia tetap lurus pada niat? Apakah ia masih mampu menjaga integritas meski tak ada yang melihat? Apakah ia tetap melakukan kebaikan meski hasil belum terlihat? Inilah ujian yang hanya bisa dilewati oleh hati yang bersih dan sabar. Setiap perlambatan mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dipelajari di jalan yang cepat. Kamu belajar bahwa kecepatan bukan selalu tanda kebenaran. Kadang yang lambat justru menyelamatkan. Kadang yang tertunda justru menjaga agar jiwa tidak terjebak pada hal yang tampak baik di mata manusia, tetapi merusak dari dalam. Dan di sanalah hikmah tersembunyi. Setiap proses panjang adalah cara Allah mempersiapkan hati, membentuk karakter, dan menyiapkan kesiapan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Hidup yang diperlambat juga mengubah cara pandangmu terhadap kesuksesan. Kamu mulai menyadari bahwa hasil bukan tujuan utama, tetapi proses adalah guru terbaik. Kamu belajar menikmati setiap langkah kecil, menghargai setiap usaha yang dilakukan, dan tetap berdoa tanpa harus tahu kapan doa itu akan dijawab. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan mengerti bahwa setiap keterlambatan, setiap penundaan, setiap perlambatan bukan sia-sia, melainkan bagian dari penyusunan yang sempurna. Di titik ini, seseorang mulai merasakan ketenangan di tengah ketidakpastian. Ia tidak lagi panik ketika rencana gagal atau tertunda. Ia tidak lagi gelisah ketika hasil tidak kunjung muncul. Ia belajar bahwa kesetiaan pada proses, bukan pada hasil, adalah jalan untuk menjadi siap menerima rezeki besar. Rezeki yang tidak hanya memberi materi, tetapi membentuk hati, menumbuhkan kedalaman, dan menghadirkan kedamaian yang tidak bisa tergantikan. Perlambatan ini, meski membuat gelisah, adalah tanda bahwa Allah sedang memperhatikanmu dengan teliti. Ia sedang memastikan bahwa langkahmu yang berikutnya, ketika tiba waktunya, tidak akan menjerumuskanmu, tetapi membawa ke jalan yang benar-benar aman, penuh berkah, dan sesuai dengan tujuannya. Menunggu tanpa kepastian adalah ujian yang paling sulit dan paling sedikit lulusannya. Banyak yang sanggup bekerja ketika hasil terlihat. Banyak yang mampu berdoa ketika jawaban dekat. Banyak yang tetap tegar ketika semuanya tampak jelas. Namun, sedikit yang mampu tetap konsisten saat tidak ada tanda perubahan. Tetap lurus saat hari-hari terasa datar, dan tetap teguh saat harapan seolah menghilang di depan mata. Di fase ini, seseorang belajar arti sesungguhnya dari kesabaran. Ia belajar bekerja tanpa tahu kapan akan dipanen, berdoa tanpa tahu kapan akan dijawab, bertahan tanpa tahu kapan akan dipahami. Setiap langkahnya menjadi ujian sunyi bagi imannya. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada penghargaan, tidak ada bukti keberhasilan. Hanya ada kesetiaan hati yang diuji oleh waktu dan ketidakpastian. Fase ini memperlihatkan siapa yang benar-benar teguh pada niatnya, bukan sekadar tergoda pada hasil. Allah melihat setiap doa yang dipanjatkan dengan kejujuran, setiap usaha yang dilakukan dengan penuh dedikasi, dan setiap langkah yang diambil meski tanpa kepastian. Dan disinilah iman diperdalam. Iman bukan hanya tentang percaya ketika semua terlihat mudah atau jelas, tetapi tentang tetap percaya ketika segala sesuatu tampak samar, lambat, dan tidak pasti. Menunggu tanpa kepastian juga mengajarkan ketenangan dalam proses. Di saat orang lain mungkin gelisah atau tergoda untuk mengambil jalan pintas, seseorang yang berada dalam fase ini belajar tetap lurus, tetap murni, dan tetap sabar. Ia memahami bahwa ketergesa-gesaan bisa merusak arah, dan ketidaksabaran bisa menutup pintu rezeki yang lebih besar.
Lebih dari itu, fase ini mengajarkan nilai keberanian yang sunyi, keberanian untuk tetap melakukan yang benar meski tidak ada yang melihat, keberanian untuk tetap berdoa meski jawaban belum nampak, dan keberanian untuk tetap percaya meski dunia seolah tidak memberikan tanda. Hanya jiwa yang telah melalui fase ini yang siap menerima rezeki besar, tanpa kehilangan diri, tanpa tergoyahkan oleh keadaan, dan tanpa disesatkan oleh hasil instan. Disinilah letak hikmah terbesar. Dalam ketidakpastian, hati belajar menyerah kepada Yang Maha Mengetahui. Ia belajar bahwa hasil bukanlah milik sendiri, tetapi amanah dari Allah. Ia belajar bahwa proses panjang dan penuh kesabaran adalah jalan menuju rezeki yang benar-benar murni dan penuh berkah. Ketika fase ini dilewati dengan kesetiaan, konsistensi, dan kejujuran, seseorang akan merasakan kedamaian yang berbeda. Kedamaian yang tidak tergantung pada hasil, tidak terikat pada pengakuan, dan tidak digoyahkan oleh ketidakpastian. Kedamaian yang muncul karena hati telah belajar sepenuhnya bersandar kepada Allah, dan iman telah diperdalam di ruang sunyi yang hanya diketahui oleh Sang Pencipta. Tanda ketiga bahwa rezeki besar sedang didekatkan muncul dengan cara yang paling sunyi dan menantang. Ketika seseorang tidak lagi bisa berbohong pada dirinya sendiri. Alasan-alasan lama yang dulu menenangkan hati kini terasa kosong. Pembenaran yang dahulu tampak masuk akal kini terdengar hampa. Semua itu runtuh satu persatu, meninggalkan hati dalam kejujuran yang paling murni dan paling rawan. Allah seakan meletakkan cermin tepat di depan hati. Tidak ada yang bisa disembunyikan, tidak ada yang bisa dibelokkan. Segala niat, setiap harapan, dan setiap dorongan diuji keasliannya. Di cermin itu, niat yang sebenarnya mulai terlihat, mana yang lahir dari ego, dari keinginan pribadi, dari kesombongan halus, dan mana yang lahir dari panggilan jiwa, dari kejujuran, dari ketaatan yang tulus. Fase ini tidak nyaman, bahkan bagi banyak orang, fase ini terasa menyakitkan. Menatap cermin batin sendiri kadang menimbulkan guncangan, rasa bersalah, atau kegalauan. Namun fase ini menentukan, hanya melalui kejujuran yang menyakitkan itu, hati menjadi ruang yang siap menerima sesuatu yang besar. Rezeki yang tidak hanya memberi, tetapi juga membentuk, menuntun, dan menguji. Di titik ini, setiap tindakan, setiap keputusan, dan setiap doa mulai diuji bukan oleh dunia luar, tetapi oleh keselarasan dengan panggilan hati sendiri. Hidup yang selama ini bisa dikelabui oleh kebiasaan, rutinitas, atau tuntutan sosial kini tidak bisa lagi disamarkan. Tidak ada topeng yang bisa menutupi niat yang tercampur, tidak ada alasan yang bisa menutupi ego yang tersembunyi. Kejujuran terhadap diri sendiri ini adalah kunci. Ketika seseorang mampu menatap cermin batin, menerima apa adanya dan tetap lurus pada panggilan jiwanya, rezeki besar mulai aman untuk didekatkan. Karena rezeki yang besar tidak diberikan kepada hati yang masih tertutup oleh kepura-puraan, bahkan kepura-puraan terhadap diri sendiri. Ia diberikan kepada hati yang telah bersih, yang telah melepas ambisi yang salah arah, dan yang telah siap menerima amanah dengan penuh tanggung jawab. Di fase ini, seseorang belajar untuk memilah setiap motivasi. Ia mulai menanyakan dalam hatinya, untuk siapa aku melakukan ini? Apakah ini lahir dari ego atau dari panggilan yang sejati? Pertanyaan itu tidak hadir untuk menyalahkan, tetapi untuk membersihkan arah langkah, agar setiap usaha dan doa menjadi murni, tulus, dan selaras dengan kehendak Allah. Fase ini mungkin membuatmu terlihat lebih pendiam, lebih selektif, dan lebih berhati-hati. Tetapi itu bukan menjauh dari dunia. Itu adalah cara hati melindungi dirinya sendiri agar tidak tersesat dalam hiruk-pikuk yang menipu. Kejujuran pada diri sendiri adalah fondasi bagi setiap rezeki besar yang akan datang. Tanpa fondasi ini, pemberian terbesar sekalipun bisa menjadi beban atau godaan. Dan disinilah letak keindahan fase ini. Rasa tidak nyaman yang lahir dari kejujuran adalah cara Allah menyiapkan ruang bagi berkah yang murni. Hanya hati yang telah melewati cermin batin inilah yang siap menerima sesuatu yang tidak bisa diterima dengan separuh niat, separuh iman, atau separuh kesadaran. Seseorang yang telah melewati fase-fase pembentukan hati menjadi lebih selektif, lebih pendiam, dan lebih berhati-hati dalam setiap langkahnya. Bukan karena ingin menjauh dari dunia, tetapi karena ia tidak ingin kehilangan dirinya sendiri di tengah hiruk-pikuk yang menipu. Setiap keputusan, setiap hubungan, setiap pekerjaan kini ditimbang dengan teliti, apakah ia selaras dengan panggilan hati ataukah sekadar kebiasaan dan tuntutan dunia.
Kualitas dipilih daripada kuantitas. Tidak semua orang atau kesempatan layak diikuti. Tidak semua percakapan atau kegiatan harus diisi. Hati yang telah melalui proses ini belajar menimbang setiap energi yang dikeluarkan, memastikan bahwa setiap upaya benar-benar memberi nilai, bukan sekadar memenuhi kesibukan yang kosong. Makna mulai menjadi lebih penting daripada kesibukan. Rutinitas tanpa kesadaran berubah menjadi hampa, sedangkan tindakan yang dipenuhi niat dan kejujuran memberi kepuasan yang dalam. Kejujuran ini kadang menuntut pelepasan. Melepaskan bukan karena kalah, bukan karena menyerah, tetapi karena hati tahu bahwa mempertahankan hal-hal yang tidak selaras hanya akan menunda pertumbuhan. Ada hal-hal yang harus ditinggalkan, hubungan yang tidak tulus, pekerjaan yang hanya memenuhi ego, harapan yang lahir dari ilusi, atau rasa aman semu yang menipu. Melepaskan adalah seni untuk menjaga integritas diri, agar hidup tetap ringan dan arah langkah tetap jelas. Di fase ini, kesadaran tumbuh dengan tenang. Seseorang mulai memahami bahwa hidup yang penuh makna bukan diukur dari banyaknya hal yang dicapai atau disibukkan, tetapi dari ketulusan dan kedalaman setiap langkah. Hati yang selektif dan pendiam mampu menilai setiap tawaran, setiap pilihan, dengan bijaksana. Ia tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Proses ini membentuk kedewasaan yang luar biasa. Kedewasaan untuk tetap utuh di tengah godaan dunia. Kedewasaan untuk menjaga hati agar tetap lapang. Kedewasaan untuk memahami bahwa setiap pelepasan bukan kehilangan, tetapi persiapan bagi sesuatu yang lebih besar. Dan disinilah letak hikmah fase ini. Hidup menjadi lebih ringan, lebih fokus, lebih penuh makna, dan lebih siap menerima rezeki yang tidak hanya memberi, tetapi juga membentuk dan menjaga diri sendiri. Seseorang yang telah mencapai fase ini mulai menjalani hidup dengan ketenangan yang berbeda, tidak lagi mudah tergoda, tidak lagi terburu-buru, dan tidak lagi terhanyut oleh hal-hal yang semu. Ia belajar menghargai kualitas dalam setiap langkah, menyaring setiap energi yang keluar, dan menempatkan kejujuran sebagai standar utama dalam semua aspek hidup. Dengan begini, rezeki besar yang datang kelak tidak hanya diterima, tetapi mampu dijaga dan disyukuri dengan penuh kesadaran. Ketika seseorang melewati fase-fase ini, ia mulai menyadari bahwa hidup tidak disusun secara acak. Ada pola halus yang Allah jalankan untuk membentuk hati, jiwa, dan seluruh hidup agar siap menerima rezeki besar. Tanda pertama mengajarkan untuk melepaskan sandaran lama, melepas ketergantungan pada manusia, pada keadaan, pada pengakuan yang semu, dan pada rasa aman yang rapuh. Hati belajar bahwa satu-satunya tempat bersandar yang tidak pernah goyah hanyalah Allah. Tanda kedua memperlambat langkah, agar seseorang tidak tergesa, tidak tersesat, dan tidak salah arah. Rencana tertunda, proses memanjang, dan hasil yang belum datang adalah cara Allah menanamkan akar yang dalam di dalam diri. Perlambatan ini bukan hukuman, melainkan bentuk pembentukan yang teliti. Ia memastikan bahwa ketika rezeki besar datang, jiwa sudah siap menahan dan menjaga amanahnya, bukan terguncang oleh godaan atau hasil instan. Tanda ketiga memurnikan niat sepenuhnya. Di fase ini, Allah menempatkan cermin batin di depan hati. Seseorang dipaksa jujur pada dirinya sendiri. Mana yang lahir dari ego, mana yang lahir dari panggilan jiwa. Hati yang telah melalui fase ini mampu menerima rezeki tanpa kehilangan diri, tanpa terseret oleh ambisi yang salah arah, dan tanpa terjebak pada hal-hal yang rapuh. Kejujuran pada diri sendiri menjadi fondasi bagi setiap berkah yang akan datang. Ketiganya bukan peristiwa terpisah, melainkan satu rangkaian yang utuh. Melepaskan sandaran lama membersihkan hati, perlambatan membentuk akar yang kuat, memurnikan niat menyiapkan ruang bagi berkah yang murni. Jika salah satu dilewati, rezeki besar bisa menjadi ujian yang terlalu berat, bukan berkah, melainkan beban. Allah menyusun semuanya dengan urutan yang sangat teliti. Rezeki besar tidak disiapkan dengan satu sentuhan cepat. Ia membutuhkan pembentukan jiwa yang utuh, hati yang bersih, dan kesabaran yang mendalam. Malam-malam sunyi, hari-hari yang lambat, kesendirian, dan kejujuran yang menyakitkan, semua adalah bagian dari persiapan itu. Orang yang hanya melihat hasil akhirnya mungkin tidak menyadari betapa berharga proses ini. Namun bagi yang mampu melewatinya, ia menemukan kedamaian dalam setiap langkah, bahkan sebelum rezeki itu benar-benar hadir. Di titik ini, seseorang mulai memahami satu prinsip yang sederhana namun mendalam. Rezeki besar bukan hanya soal pemberian, tetapi soal pembentukan. Bukan hanya tentang apa yang diterima, tetapi tentang siapa yang menjadi diri seseorang ketika menerimanya. Dan inilah rahasia yang sering tersembunyi.
Rezeki yang datang kepada jiwa yang belum siap akan menjadi ujian. Rezeki yang datang kepada jiwa yang telah dibentuk akan menjadi berkah yang abadi. Rezeki besar bukan sekadar jawaban atas doa-doa yang telah dipanjatkan. Lebih dari itu, ia adalah jawaban atas siapa seseorang dibentuk selama doa-doa itu belum dijawab. Setiap penantian, setiap keterlambatan, setiap kesendirian yang sunyi bukanlah kebetulan. Semua itu adalah bagian dari pembentukan jiwa, persiapan yang halus, penuh hikmah, dan terkadang terasa menyakitkan. Banyak orang berharap hidupnya berubah karena rezeki. Mereka membayangkan kebahagiaan, kenyamanan, atau pengakuan yang akan datang bersamaan dengan pemberian Allah. Tetapi, sedikit yang menyadari bahwa sebelum rezeki datang dengan aman, hidup harus berubah terlebih dahulu. Hati harus dibersihkan dari ketergantungan yang rapuh, langkah harus diperlambat agar tidak salah arah, dan niat harus dimurnikan agar siap menerima amanah. Tanpa perubahan ini, rezeki besar justru bisa menjadi ujian yang terlalu berat. Jika hari ini hidup terasa sunyi, lambat, dan terkadang membingungkan, bisa jadi itulah bentuk penjagaan paling lembut dari Allah. Ia menghentikan langkahmu bukan untuk menghukum, bukan untuk mengabaikan, tetapi untuk memastikan bahwa ketika pintu rezeki itu terbuka, hatimu cukup tenang untuk mengenalinya, cukup dewasa untuk menjaganya, dan cukup rendah hati untuk tidak melupakannya. Tidak ada satu detik pun yang sia-sia. Setiap air mata, setiap penundaan, setiap kelelahan batin sedang membentuk jiwa agar mampu menerima rezeki tanpa kehilangan diri. Disinilah rahasia yang sering luput dari pengamatan manusia. Rezeki yang datang kepada jiwa yang belum siap akan menjadi beban, sedangkan rezeki yang datang kepada jiwa yang telah dibentuk akan menjadi berkah yang menetap. Hati yang telah melalui proses melepaskan sandaran lama, memperlambat langkah dan memurnikan niat adalah hati yang mampu menahan, menjaga, dan bersyukur atas setiap pemberian. Ketika ketiga tanda itu telah hadir dan dipahami, hidup tidak lagi terasa sebagai perlombaan, tetapi sebagai perjalanan yang diawasi dengan penuh kasih. Kamu mulai menyadari bahwa setiap fase, kesendirian, ketidakpastian, kejujuran, dan perlambatan semuanya memiliki tujuan tunggal, membentukmu menjadi diri yang utuh agar rezeki yang datang bukan sekadar hadiah, tetapi amanah yang membimbing, menumbuhkan, dan memperkaya jiwa. Dan di titik inilah kedamaian sejati hadir. Kamu mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekadar menunggu jawaban, tetapi memahami bahwa proses yang sunyi, lambat, dan penuh kejujuran adalah bagian dari jawaban itu sendiri. Rezeki besar datang kepada mereka yang bersedia dibentuk, bukan yang hanya ingin menerima. Dan saat hari itu tiba, kamu tidak hanya akan menerima pemberian, tetapi juga mampu berjalan dengan bijaksana, menjaga hati, dan tetap rendah meski memiliki segalanya. Hidup yang terasa sunyi hari ini bukan kosong. Ia syarat makna, penuh hikmah, dan sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa dilihat mata. Tidak ada satu detik pun yang terbuang. Semua sedang membentukmu, membimbingmu, dan menyiapkan hatimu agar siap menerima rezeki dengan cara yang paling indah dan paling aman.